Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap belajar ya? Sudah, bukan udah. Ya, saya ulangi. Sudah siap belajar ya? Sudah, insya Allah. Baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin ya, teman-teman. Teman, bukan temen. Teman. Doa, saya ulangi. Doa akan saya pimpin ya, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan taqabbala. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berilah kami pemahaman yang luas ya Allah, dan amal yang diterima. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti para nabi, karuniakanlah kemampuan daya ingat sebagaimana para rasul, berikanlah petunjuk seperti yang Kau karuniakan ya Allah kepada para malaikat yang dekat denganmu. Dan bukalah hati kami sebagaimana orang-orang yang bijaksana. Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Ya Allah, berilah kami pemahaman yang baik tentang agama, ajarkanlah kami ta'wil. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lancarkanlah lidah kami, sehingga mereka memahami ucapan kami. Allahumma sabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami sendirian, dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim.
Baik, teman-teman. Tidak perlu kata baik. Teman-teman, Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Untuk materi hari ini yaitu idgham bigunnah. Kita artikan kata dulu teman-teman. Jadi idgham artinya memasukkan. Nah, Sedangkan untuk bigunnah, awal, hindari kata jadi. Jadi itu di akhir setelah semua penjelasan sudah selesai, kesimpulan. Nah, tuh pakai jadi. Sedangkan ini kan baru mulai. Kita mulai dari arti terlebih dahulu ya, teman-teman. Idgham artinya gitu. Jangan langsung jadi. Idgham artinya, saya ulangi. saya ulangi, kita artikan per kata dulu teman-teman. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bigunnah artinya dengan dengung. Jadi, idgham bigunnah artinya memasukkan dengan dengung. Ciri-cirinya apabila ada nun sukun atau tanwin, fatatain, kasrotain, domatain, bertemu dengan salah satu huruf, yaitu ya, nun, mim, atau waw, maka dibaca lama dan khoisyum, bunyinya dari hidung. Contohnya, man, ya'mal. Cara Contoh baca pada kata. benar, Bukan contohnya, contoh pada kata. saya ulangi, contoh, Ulangi dari awal, ulangi dari awal. Teman-teman, kita akan membahas tentang teman-teman, materi kita hari ini yaitu idgham bigunnah. Kita artikan per kata dulu ya, teman-teman. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bigunnah artinya dengan dengung. Jadi, idgham bigunnah artinya memasukkan dengan dengung. Ciri-cirinya, apabila ada nun sukun atau tanwin, fatatain, kasrotain, matain, bertemu dengan salah satu huruf, yaitu ya, nun, mim, atau waw, maka dibaca lama dan khoisyum, bunyinya dari hidung. Contoh pada sebentar, kalimat, Ade. Dian kalau bilang maka dibaca lama dan pakai bahasa Indonesianya dulu. Dan bunyinya di hidung atau khoisyum. Jangan bahasa Arabnya dulu. Bahasa Indonesianya dulu. Ulangi lagi dari idgham artinya ya, idgham artinya memasukkan, sedangkan bigunnah artinya dengan dengung. Jadi, idgham bigunnah artinya memasukkan dengan dengung. Ciri-cirinya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, fatatain, kasrotain, domatain, bertemu dengan salah satu huruf yaitu ya, nun, mim, atau waw, maka dibaca lama dan bunyinya dari hidung atau khoisyum. Contoh pada kalimat man ya'mal. Cara baca yang benar yaitu maya. Saya ulangi. Contoh contoh bacaan yang benar yaitu ma'yamal. Jadi bunyinya, saya ulangi, jadi bunyi nun sukun hilang dan masuk ke huruf ya. Kemudian dibaca lama 2 harokat dan bunyinya dari hidung atau khoisyum. Kalau sebentar. bunyinya belum, Bunyi nun sukun hilang sebenarnya bisa benar bisa salah. Karena eh, benarnya apa? Karena dia tidak terdengar N. Itu benarnya. Salahnya adalah tidak bisa dibilang hilang. Karena sifat dengungnya masih tetap ada yang bercampur di huruf iya. Coba ya. Coba. Katanya punya sinyal ini kah? Gangguan kah? aman-aman katanya. Aman. Oke, soalnya dia di sini nge-freeze. Coba, begini. Mengerti tidak yang tadi dimaksud?
Jadi kalau misalnya Dian bilang bunyi nunnya hilang, itu bisa benar, bisa salah. Benarnya memang dia tidak terdengar N, itu benar. Tapi salahnya adalah tidak bisa dibilang hilang juga, karena dia punya sifat dengung masih tetap ada, walaupun dia tidak berbunyi N. Makanya kenapa disebut bilgunnah? Sebenarnya nun itu tidak bisa dihilangkan, sifatnya masih ada, makhrajnya yang hilang. Makhraj di lidah itu hilang, tapi sifat dengungnya masih tetap ada. Jadi tidak aman sebenarnya menggunakan kata bunyi nunnya hilang. Tidak aman. Mending kau langsung bilang saja, cara baca yang benar adalah dengan meleburkan bunyi nun ke huruf berikutnya, yaitu ya, dengan tetap membawa sifat dengung yang menjadi sifat asal dari nun itu sendiri. Contoh, kalau kepanjangan ya meleburkan bunyi nun pada huruf berikutnya yaitu ya dengan tetap mengeluarkan suara dari hidung selama 2 harokat. Kau bikin saja itu kalimatnya, yang penting jangan bilang N-nya hilang. Itu berbahaya. Coba diulang lagi dari idgham, artinya kita akan membahas tentang idgham bil gunnah. Katia sebentar, maaf. Ada yang Hmm. mendadak. Iya, Selain meleburkan apa Katia? memasukkan, Memasukkan. meleburkan, memasukkan, mencampurkan. Cuman banyak orang sering menggunakan kata memasukkan atau meleburkan. Mencampurkan itu jarang. Silahkan. Teman-teman, materi kita hari ini yaitu idgham bi gunnah. Kita Hmm. artikan per kata dulu ya, teman-teman. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Jadi, idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan dengung. Ciri-cirinya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain, dhammatain, bertemu dengan salah satu huruf yaitu ya, nun, mim, atau waw, maka dibaca lama dan bunyinya dari hidung atau khoisyum. Contoh pada kalimat man ya'mal. Cara baca yang benar, may ya'mal. Jadi memasukkan Dengan. Jangan jadi, karena ini masih berlanjut pembicaraannya. Kalau jadi tuh selalu taruh di belakang. Cara baca yang benar adalah mayyamal. Dengan memasukkan bunyi nun pada huruf ya, kemudian ditahan 2 harokat dengan sumber suara dari hidung. Dengan, karena ini kalimatnya sedang berlanjut. saya Saya ulangi, ulangi. saya ulangi. Cara baca yang benar yaitu mayya'mal dengan meleburkan atau memasukkan pada huruf berikutnya yaitu ya dengan Memasukkan bunyi nun. Jangan memasukkan pada. Memasukkan siapa? saya ulangi. Iya, kau bicara pelan-pelan adek. Soalnya terlalu cepat. Nanti ini pikirannya jadi kacau karena kayak kosakata tuh banyak sekali mau keluar tapi tidak rapi. Akhirnya lidah juga ikut keseleo. Ulang. Saya ulangi. Cara baca yang benar yaitu mayya'mal
dengan meleburkan atau memasukkan bunyi huruf nun pada huruf berikutnya, yaitu ya, dengan tetap membawa suara dengung yang keluar dari hidung dan dibaca lama 2 harokat. Ya, betul, betul. Terus? Kalau bunyinya belum dari hidung, berarti belum masuk idgham di gunnah. Contoh praktik yang salah atau contoh praktik yang kurang tepat. Itu kalimat setelahnya, ya. Iya, heeh. Jadi untuk Kebantu. idgham bil gunnah itu contoh salahnya ada dua. Satu dengan membaca cepat. Wa may ya'mal. Yang kedua dibaca lama tapi tidak dihidung. Ya. Tapi harus dipraktikkan dulu secara bacaannya baru dikasih keterangan. Kayak tadi, contoh pada kata man ya'mal. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi tuh contoh pada kata man ya'mal Arab. Keterangan. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Situ. Cara baca yang benar adalah man ya'mal. Itu Arab. Keterangannya. Meleburkan bunyi nun ke ya, kemudian ditahan selama 2 harokat dengan sumber suara dari hidung. Contoh cara baca yang salah atau tidak tepat adalah Arabnya dulu. Mayya'mal. Keterangan. Setelah meleburkan, tidak ditahan selama 2 harokat. Atau contoh salah yang lain. Mayya'mal. Ditahan 2 harokat, tapi bunyi suaranya tidak dari hidung. Gitu. Dan kasih tahu ke audiens yang lebih banyak praktik di masyarakat itu yang kedua. Dia ditahan 2 harokat, tapi jarang ada yang masuk suaranya ke hidung. Terserah kalau mau yang lama dulu tapi tidak di hidung duluan, atau yang mau cepat tanpa 2 harokat, terserah. Yang penting setiap selesai beri contoh yang salah itu, terus kasih tahu ke audiens bahwa yang lama 2 harokat tapi tidak di hidung itu yang lebih banyak dipakai di masyarakat. Oke, coba diulang. Contoh pada kata dari situ. Contoh pada kata man ya'mal. Nun mati bertemu huruf ya. Cara baca yang benar, man ya'mal. Dengan memasukkan atau meleburkan bunyi huruf nun pada huruf berikutnya, yaitu ya, dengan tetap membawa suara dengung dari hidung dan dibaca lama 2 harokat. Sedangkan bacaan yang salah, yang pertama, mayya'mal, dibaca cepat, tidak ditahan. Yang kedua, mayya'mal, ditahan, tetapi suaranya tidak dari dung. Nah, Oke. pada masyarakat, Pada masyarakat apa? Masyarakat Paleo Japanikus. Sebagian, yang misalnya, sebagian masyarakat, yang sering terjadi itu gimana? ya Ya. boleh. Yang sering terjadi di masyarakat kita adalah, atau masih banyak terjadi di masyarakat kita, itu juga boleh. Sebenarnya itu pengembangan saja, teman-teman. Jadi ini cuma contoh. Sorry ya, Sukmawati sama Salman, aku sesekali pakai bahasa Timur ya, tapi insya Allah nggak terlalu susah untuk difahami ya. Oke, silakan. Dian ulangi yang bagian bagi sebagian masyarakat. Yang sering terjadi di masyarakat, yaitu yang kedua tadi,
ditahan tetapi tidak keluar dari hidung. May ya'mal. Oke. Tinggal dilancarkan ya. Oke, kurang lebih begitulah teman-teman. Untuk praktik di masyarakat itu memang kenyataannya masih banyak sekali aku temuin. Dia tuh cuma, yang penting ditahan aja. Itu kopi guna tuh tahan ya. Udah gitu doang. Banyak nggak notice suara yang dari hidung itu. Satu lagi masukan buat Dian, khoisyum. Itu wawunya ada wawu di shu. Jadi jangan bilang khoisyum, gitu ya. Khoisyum. Semoga kesalahannya Dian tidak terwariskan kepada Sukmawati dan Salman. Terima kasih Dian. Kalau mau tetap Oke, stay silahkan. Kalau mau mau melanjutkan bertanya. aktivitas. Oh, mau bertanya? Silahkan. Iya. Menjelaskan bunyi itu keluar dari hidung atau tidak tandanya itu seperti apa tuh gimana Kak Tia? Oh iya, ada juga kalau teman-teman mau memperjelas lagi gitu ya, menambah durasi dan kosakata saat menjelaskan untuk membantu orang-orang supaya bisa mengukur apakah praktiknya itu sudah masuk ke suara khoisyum atau belum, bisa dengan me- me- mencegah aliran nafas di hidung, mencegah aliran nafas atau suara di hidung, menutup salah satu atau kedua lubang hidung, gitu ya. Menutup salah satu atau kedua lubang hidung. Tapi kalau teman-teman nih, ini tutorial mengajar ya, teman-teman kan udah tahu nih, tinggal tutorial menyampaikannya aja. Kalau teman-teman menggunakan cara begini, nutupnya jangan begini ya. Jangan menutup mulut, tapi begini. Jadi tetaplah memberi kesempatan orang melihat mulutmu ketika kamu menjelaskan. Kalau ketutupan mata ya nggak apa-apa. Yang penting jangan kau gini. Teman-teman atau Bapak Ibu, ketika kita mau mengukur apakah dengungnya sudah benar atau tidak, coba tutup kedua lubang hidung kita. Nah, terus kamu ngomong tuh jadi nggak jelas karena tangan kamu nutupin mulut kamu. Gitu. Boleh menutup salah satu lubang hidung dan ukur. Mai, apakah ada perubahan suara? Jadi gitu ya, sambil ditekan, lepas, tekan, lepas. Atau keduanya lebih baik. Mai, ketika Bapak atau Ibu atau teman-teman menutup lubang hidung kemudian melepaskan dan terjadi perubahan suara, berarti suara pada praktik idgham bil gunnah itu sudah benar. Tapi kalau tidak ada, misalnya mai tidak ada perubahan suara, berarti itu baru mempraktikkan idgham saja tanpa gunnah. Jadi masih banyak tuh di masyarakat yang mempraktikkan idgham bil gunnah seperti idgham bila gunnah. Bedanya cuma dilamain doang. Gitu ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan membicarakan ini ulang secara lancar. Ya, oke. Ada yang masih belum jelas, Dian? Mau ditanyakan lagi? Cek nge-freeze-nya. Aman? Akunya nge-freeze ya? Apakah sinyalku di tempat teman-teman? Apakah aku di tempat teman-teman kurang oke? Sorry guys, tempatku kayaknya sinyalnya kurang oke. Baru baru habis hujan soalnya. Apakah sekarang terdengar jelas? Terdengar, sudah Tadi berarti Dian, apa masih ada yang mau dikonfirmasi? cukup, sudah terima kasih. Cukup. Oke, terima kasih. Yang lain sebelum mau mulai, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada. Oke, sekarang kita ke Salman. Silakan Salman.
Dian kalau mau Oke. pamit duluan kafaratul majelis sendiri. Ustazah izin bertanya, Ustazah, Oke. sebentar sebelum mulai. Untuk hari Sabtu kemarin, Ustaz Coach Mario memberi apa pembahasan materi yang berbeda ya. Jadi Mm-mm. beliau menjelaskan tentang Bismillah secara tajwidnya. Kalau dari Idgham Biguna sih saya baru dengar eh, di Zoom ini, Ustazah. Gak apa-apa, yang penting kamu ada Nggak yang apa-apa. dipastikan. Kan tidak harus semua Oh, iya. materi coach itu sama, karena coachnya Oh, berbeda iya. juga. Berarti yang akan saya sampaikan materi sesuai dengan Coach Mario ya, Ustazah. Iya, kamu ujian sesuai dengan apa yang kamu dapat dari coachmu, Oke, bukan baik. menyesuaikan dengan teman-teman yang ada hari ini. Oke, siap. Dimulai, Ustazah. Ya, Ya. Assalamualaikum teman-teman. jangan terlalu bahagia. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Nah, bukan temen ya, bukan temen, teman. Ah, ya. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Aku izin matikan video kali ya, tapi aku tetap stay. Soalnya sinyalku nggak stabil di sini. Boleh, teman-teman? Silahkan, Tapi Ustazah. nggak seru sih nggak lihat muka kalian. Oke, lanjut. Saya ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nih, sebentar. Kamu ngomong jangan terlalu buru-buru. Ini juga sebenarnya udah di komen ke Dian tadi. Harusnya kamu nggak ngulangin. Kamu Oh, dengar tadi Subhanahu wa ta'ala itu, kamu ngomongnya terlalu cepat. Jadi, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Subhanahu wa ta'ala? Jadi pelan-pelan. Apalagi ya, ini teorinya. Kalau dalam ilmu public speaking ada istilah namanya staccato. Staccato itu tempo bicara. Kalau kita belajar ilmu tajwid, ada tempo bacaan. Ada yang tahqiq, tartil, tadwir, hadar. Itu tempo bacaan tuh ya. Nah, kalau kalau kita mau namain itu staccato, boleh-boleh aja tuh. Cuma kan ilmunya nggak ada staccato dalam tilawah. Staccato itu istilah yang ditemukan di ilmu nyanyi sama ilmu public speaking. Baru dua ilmu itu sih yang aku tahu ada istilah staccatonya. Kalau ada ilmu-ilmu lain yang ada istilah staccato, ya mungkin aja ada tapi aku belum dengar. Artinya di staccato ini kita harus jaga jarak huruf dengan huruf atau kata demi kata. Supaya apa? Nggak mudah keseleo. Sama supaya orang juga bisa memproses ketika menerima kosakata dari kita tuh dia bisa sambil mikirin. Kalau ngomong cepet banget, kadang juga mempengaruhi pemahaman orang kan. Atau lambat banget, ya lelet juga gitu. Jadi tolong diatur diksinya, jarak antara diksi dengan diksi atau dari huruf dengan huruf. Terutama pada saat kita mengucap kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Ya subhanahu wa ta'ala itu kan bukan bahasa Indonesia. Jadi pelan-pelan. Bahasa Indonesia aja kalau kita buru-buru bisa salah. Ya, coba diulang lagi. saya ulangi. Semoga kita semuanya dalam saya ulangi. Dari awal Semoga aja, kalau kebanyakan salah, ulangi aja dari awal. saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Jangan terlalu bahagia. Assalamualaikum Oke. teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Apa kabarnya hari ini?
Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Amin. terus. Baiklah, sebelum kita Tidak memulai perlu baiklah. pembelajaran, Tidak perlu baiklah. Kan tadi Dian udah ditegur. Kamu nih gimana sih? Baik it, baik. Oke. Nah, ya. Itu nggak perlu. Eh, Memang itu selalu ditemukan pada orang-orang yang menjadi seorang speaker. Tapi itu tuh penting nggak penting loh. Itu nggak ada juga nggak ngefek gitu. Itu cuman basa-basi yang agak basi. Coba diulang. saya ulangi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa mulai. Jangan dimulai. Ah, Jangan gitu. Berdoa dimulai. Kan kita lagi mau khusyuk gitu loh. Jangan bikin kayak semangat gitu ya. Dimulai. baik, baik. Saya ulangi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Hmm. Berdoa dimulai. Nah, cakep. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jangan terkutuk. Bismillah. Terkutuk. Jangan naik-naik nada bicaramu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini kita tuh ngobrol loh, ngobrol. Dan adab kita ngobrol sama Tuhan itu kan kudu kalem ya. Jadi tolong lebih kalem pas waktu berdoa tuh. Saya ulangi, Nah, saya ulangi, santai. Saya ulangi, kamu volumenya terlalu tinggi. saya ulangi. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terkutuk, Bismillah. turun. Saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. oke. Astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Hal azimnya kok nggak ada? Oh iya, lupa Sasa. Baik. Kamu nggak nulis ya doanya? Apa kamu lagi latihan menghafal? Nulis Sasa. Lupa saya menambahkan al-azimnya. Mohon maaf. Enggak, kamu tuh lagi sekarang baca atau ngafalin? Ngafalin Sasa. Lagi belajar menghafalkan. Iya, insya Oke, Allah udah saya hafalkan. oke, coba diulang. Astagfirullah. Saya ulangi. Nah, jangan Astaghfirullahalazim. gitu. Jangan astagfirullah, jangan gitu. Astagfirullah, bukan astagfirullah. Saya ulangi. Astaghfirullahalazim. Huruf Aku wo-nya mohon, azim pakai wo. saya ulangi. Astaghfirullahalazim. Pelan-pelan. Astaghfirullahaladzim. Gitu loh, jangan astaghfirullah. Itu terlalu buru-buru. Astaghfirullahaladzim. Salman, kamu tuh tolong lebih kalem. Kamu tuh dari salam, dari mulai berdoa, itu masih emosional sekali nadanya. Emosional itu tidak berarti kamu marah-marah ya. Semangat itu bagian dari emosi. Merasa bersemangat itu bagian dari emosi.
Jadi tolong dikontrol semangatnya, emosinya tuh dikontrol. Apalagi doa, doa tuh kalem, harus kalem, harus kalem. Coba diulang lagi. Saya ulangi. Astaghfirullahaladzim.